Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy وترزق من تشاء بغير حساب. Tidak ada satupun berita yang masyhur dari para ulama, dari karamah-karamah para masyayikh yang lebih masyhur, yang banyak diceritakan manusia melebihi karamahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu pengakuan ulama besar Al-Izz bin Abdissalam itu. Bahkan Imam Zahabi memuji luar biasa. Ingat, kalau sudah Imam Zahabi yang bicara, berarti orang ini bukan kaleng-kaleng. Orang ini orang betul. Ya. Kata Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala ketika mensifati Syekh Abdul Qadir Jailani, dia mengatakan Asy-Syaikhul Imam Al-Alim Az-Zahid Al-Arif Al-Qudwatu Syekhul Islam Alamul Awliya Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir ibn Abi Saleh Abdullah Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Zahabi, Abdul Qadir Jailani adalah seorang syekh, seorang imam, seorang alim, orangnya paling zuhud, paling cerdas dan layak diikuti kehidupannya. Dan dia Syekhul Islam, dan dia memiliki alamat wali-wali Allah, Muhyiddin, penghidup agama. Kunyahnya Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kana Syekhu Abdul Qadir Jailani mutamassikan biqawanini syariati yad'u ilaiha ila akhir qawlihi Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai mengatakan dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang paling berpegang dengan undang-undang syariat. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Ma'ruf Ibnu Qudamah, dia mengatakan dakhalna bi Baghdad sanata 61 wa 500. Aku masuk ke Baghdad pada tahun 561 Hijriah. Fa idza Syekh Abdul Qadir Jailani biha intahat ilaiha biha ilman wa amalan wa halan wastiftaan. Ternyata semua ilmu orang-orang Baghdad, amalan orang-orang Baghdad, fatwa orang-orang Baghdad kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Lihat pujian yang luar biasa. Bahkan Ibnu Katsir juga memuji beliau dan mengatakan kana fihi tazahhada katsir. Beliau adalah orang yang memiliki sifat zuhud yang banyak. Dan banyak lagi tidak perlu saya bacakan pujian-pujiannya, nanti habis waktunya hanya untuk memuji beliau saja. Taib, kita masuk dalam beberapa kisah yang menakjubkan dari Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang sangat produktif, banyak karyanya. Di antaranya dia mengarang kitab Ighatsatul Arifin wa Ghayatu Minal Wasilin. Kemudian Adabus Suluk,
kemudian Tuhfatul Muttaqin Wasabilul Arifin, kemudian juga yang paling dikenal kitabnya adalah Gunyah li Talibi Tariqil Haq, kemudian juga yang paling dikenal kitabnya adalah Futuhul Ghaibi, kemudian juga Fathur Rabbani, Fathur Rabbani ma'ruf, kemudian juga kitabnya At-Tariqu Ilallah, dan banyak lagi kitab-kitab beliau. Artinya beliau memang produktif, banyak karyanya, luar biasa. Lah sebagaimana para ulama yang lainnya, ikhwatul fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, Syekh Abdul Qadir Jailani ini meninggal, ayahnya ketika baru meninggal, baru melahir, beberapa bulan setelahnya ayahnya meninggal. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini yatim, dan yang mencetak dia menjadi ulama besar itu rupanya ibunya. Sering saya ulang-ulang, banyak para ulama dunia yang mencetak ulama siapa? Ibu-ibunya. Imam Syafi'i dicetak ibunya, Imam Ahmad yang cetak ibunya, termasuk juga Syekh Abdul Qadir Jailani yang mencetak menjadi ulama besar adalah ibunya, karena dia terlahir yatim. Ibunya adalah wanita yang sangat salihah, dan nasabnya saya katakan tadi sampai kepada Husain ibn Ali, artinya dia seorang Husainiyah, wanita dari ahli bait, keturunan Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Lah Syekh Abdul Qadir Jailani ini lahir di Jailan. Jailan ini kalau sekarang mungkin ada satu daerah di Iran. Di Iran ada tempat namanya Jailan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani dinisbahkan kepada daerah kelahirannya Jailan. Maka disebut Abdul Qadir Jailani, karena dia orang Jailan, dan Jailan itu satu kota kecil yang ada di Iran ketika itu. Dan itu bukan kota para ulama. Jailan itu bukan kota para ulama, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani tidak puas belajar di Jailan karena itu bukan kota para ulama. Maka sebagaimana umumnya para ulama, dia pun rihlah li talabul ilmi, berangkatlah dia dari Jailan menuju Baghdad. Dan Baghdad kala itu adalah kota para ulama. Terlahir ulama-ulama dunia, ma'ruf Baghdad itu, ya. Tetapi sayang ketika diserang oleh Tatar, tentara Mongolia, maka tentara Tatar banyak membakar kitab-kitab para ulama sehingga banyak yang hilang sampai hari ini. Keganasan Mongolia ketika menyerang Tatar di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Walaupun ketika Abdul Qadir Jailani hidup di zaman Khalifah Abbasiyah, dan ketika itu memang kondisinya sangat memprihatinkan karena banyak terjadi huru peperangan, di mana orang-orang Antokiyah, orang-orang Salibi itu, orang-orang Nasrani menyerang kaum muslimin, dan ribuan kaum muslimin banyak meninggal dunia. Memang banyak kekacauan di zaman itu. Tetapi walaupun demikian, Baghdad itu masih negara atau kota yang sangat dicintai para thalabatul ilmi karena masih banyak ulama yang hidup di situ. Salah satunya adalah tujuan safarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala ketika usianya 18 tahun, kemudian dia safar dari Jailan menuju Baghdad, dan dia belajar di rantau selama 33 tahun baru pulang. Ya. Anda bisa bayangkan, besar-besar di jalan tuh, tua-tua di jalan ya. 33 tahun. Coba bayangkan, ini pondok Jabal Uhud nih, tiap minggu dijenguk. Kadang-kadang minta pulang. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani 33 tahun dia enggak dijenguk sama ibunya. Betul-betul setelah dia menguasai seluruh funun ilmu, baru dia pulang menjadi Syekh Baghdad. Diakui keilmuannya. Makanya salah satu syarat talabul ilmi kata Imam Syafi'i, tuluz zaman, lamanya waktu. Karena ilmu itu bukan ta'ammul tapi ta'allum. Bukan ta'ammul, bukan dipikirkan tiba-tiba dapat ilmu yang disebut dengan laduni, bukan, tapi dengan cara belajar. Salah satunya diperlukan tuluz zaman, panjangnya waktu,
Maka Syekh Abdul Qadir Jailani belajar 33 tahun, menguasai akidah, fikih, usul, mustalah, hadis, macam-macam dikuasai. Makanya kemudian tadi disebutkan oleh Imam Zahabi bahwa dia adalah Syekhul Islam, karena dia bidang semua ilmu syariat. Ma'asyiral muslimin, ada cerita yang menarik. Di sini mulai ceritanya nih. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani hendak berangkat safar dari Jailan menuju Baghdad, ibunya memberikan bekal 40 dirham. Besar 40 dirham, ikhwan. Arba'ina dirhaman itu besar, karena 1 dirham itu 4 gram emas lebih, ya, 1 dirham itu. Kalau 1 gramnya itu anggaplah 1 juta, berarti 1 dirham itu 4 juta kali 40, kan begitu ya, kan besar, lumayan kan. Ibunya memesankan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, la taqdzib ala ahad, la taqdzib ala ahad, jangan kau berdusta kepada siapapun, jadi anak yang jujur. Dipegang itu wasiat ibunya itu. Berangkat dia dari Jailan menuju Baghdad. Allah takdirkan ketika dia bersama rombongan dengan orang-orang lain yang menuju Baghdad, bersama para pedagang, pokoknya rombongan gitu ya, bersama yang lainnya, Allah takdirkan di tengah jalan dirampok. Datang para perampok ini, perompak padang pasir ini, ya, bukan bajak laut, bajak padang pasir, ya, karena di padang pasir kan itu. Jadi dikepunglah itu orang-orang, termasuk di dalamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka semua barang-barang orang itu diambil, namanya rampok, yang ngerampok lah kan, diambil barangnya. Giliran terakhir kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu punya barang apa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, indi arba'ina dinar, ngaku pula nih, saya punya 40 dinar. Dicari, nggak ketemu. Kamu bilang kamu punya uang 40 dinar, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, iya saya punya 40 dinar. Mana uang itu? Akhirnya dicari-cari ketemu. Ini ketua rampok ini heran. Biasanya kalau orang mau dirampok dan punya uang pasti tidak akan ngaku tuh. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani ini menyembunyikan uang itu di tempat yang sangat rapi, susah untuk ditemukan. Tapi jujur dia ingat kata-kata ibunya, jangan dusta. Walaupun yang nanya perampok ngomong saja. Itu maksudnya. Jadi rampok ini mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa kamu mengaku kamu punya uang arba'ina dinar, 40 dinar itu? Maka dia mengatakan, karena aku sudah berjanji kepada Allah, kemudian kepada ibuku dan kepada diriku sendiri, alla aqdzib ahadan, aku tidak mungkin dusta kepada siapapun, termasuk kepada kamu wahai para perampok. Dari situ tersentuh dari kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maka rampok ini seumur hidup tidak pernah menangis. Ketika itu dia meneteskan air mata karena melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani, dan setelah itu dia bertobat dari rampoknya. Perampok tobat karena melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani. Karamah, ikhwan, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika dia sampai saja di kota Baghdad, ingat kota Baghdad itu sekali lagi itu ibu kota, kota yang metropolitan bahasa kita, semua serba mahal, ya. Sementara bekal Syekh Abdul Qadir Jailani ini hanya bisa dimakan beberapa hari dan bulan, tidak bisa bertahan bertahun-tahun. Makanya disebutkan oleh para ulama bagaimana kesabaran Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menuntut ilmu, ikhwan. Dijelaskan bahwa gini, jadi disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Dzailut Tabaqat Al-Hambali. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini karena sudah habis bekal sama sekali, nggak ada yang dimakan. Akhirnya kemudian dia pun selalu datang ke sungai. Jadi sungai itu, di tepi sungai itu biasanya orang-orang pasar. Orang-orang pasar itu kalau tidak laku, maka sayuran-sayuran itu dibuang di tepi sungai itu.
Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani kalau sudah tutup pasar, dia nunggu di situ. Jadi kalau ada sayur yang dibuang, maka dia kutip, dia bersihkan, dia bawa pulang, dia makan. Sampai suatu ketika memang lapar betul. Maka sebagaimana kebiasaannya, karena ingat dia punya izzah, ya kemuliaan, dia tidak mau meminta siapapun, tidak mau jadi pengemis maknanya. Lah, suatu ketika dia sudah menunggu, rupanya di sungai pun banyak juga orang yang sama seperti dia kelaparannya. Ketika sampai sudah habis sayur yang dibuang itu, karena diambil orang. 3 hari berturut-turut datang ke situ sudah enggak ada, datang ke situ sudah enggak ada. Akhirnya dia 3 hari tidak makan, hanya minum, lemes, hampir mati. Paksalah kemudian dia duduk di majelis Yasin. Lah ketika dia duduk itulah dia sudah lemas, sudahlah, dah pasrah, matilah kan begitu kelaparan. Rupanya ada anak muda datang dari kejauhan masuk ke masjid bawa roti sama daging panggang. Dimakan di hadapan dia, ditengokin. Setiap dia makan roti, Abdul Qadir Jailani yang melihat dari kejauhan ikut mangap juga. Nama orang lapar. Lihat orang makan ikut lapar kan itu kan. Tengok dia makan mangap juga. Tengok dia ngunyah juga. Padahal nggak ada yang dikunyah. Orang laparnya seperti Fata Morgana kan itu dilihatnya. Akhirnya anak muda yang makan ini memperhatikan Syekh Abdul Qadir Jailani ini aneh. Didekati akhirnya dan ditanya, kamu ini siapa? Dan dari mana? Kemudian dia mengatakan, ana Abdul Qadir dari Jailan. Peranjat anak muda ini dan mengatakan, saya juga dari Jailan, sama dengan kamu. Siapa namamu tadi? Abdul Qadir. Siapa nama ayahmu? Si Anu. Siapa nama ibumu? Si Anu. Mana kampungmu? Ini gitu. Langsung gemetar orang ini dan mengatakan, sesungguhnya ibumu itu menitipkan uang kepadaku untuk dihantar kepadamu dan beberapa roti. Aku sudah putus asa mencarimu, sampai roti yang dititipkan ibumu ku makan juga, tapi aku takut mengambil uangmu, sehingga terpaksa aku makan bangkai karena darurah. Rupanya Allah takdirkan saya ketemu di masjid ini dengan kamu, wahai Abdul Qadir. Ini uang yang dititipkan ibumu kepadaku, ambillah. Tolong ikhlaskan roti yang dititipkan ibumu yang sudah ku makan. Ya. Lihat bagaimana kondisi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini thalabul ilmi namanya ya, kelaparan gitu. Mana ada di Jabal Uhud kelaparan, yang ada dibuang-buang. Nggak habis lauknya masih banyak kan itu. Ya, kenapa? Udah makan nambah lagi di warung. Thalabul ilmi sekarang dipenuhi makanan, bukan dipenuhi ilmu. Di lemarinya bukan kitab, Indomie. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi begitulah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala kesabaran dalam menuntut ilmu. Ada kisah yang menarik juga ya kawan. Disebutkan tentang perdebatan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan syaitan, dengan iblis. Debat dengan syaitan. Ya. Dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ini menunjukkan bagaimana kecerdasan fikihnya Abdul Qadir Jailani. Sampai Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, ini menunjukkan kecerdasan fikihnya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika berbantah dengan syaitan. Bagaimana kisahnya? Dijelaskan suatu ketika beliau mengatakan, saya sedang safar dan ketika itu cuaca sangat panas sekali. Ala harri fi ba'dil asfar, panas sekali. Tiba-tiba ketika panas terik gitu kan, karena matahari memancar luar biasa, tiba-tiba ada awan. Awan itu menaungi kepalaku, menghalangi antara terik matahari dengan kepalaku. Dari situlah tiba-tiba dari awan hitam yang menaungi diriku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nada munadin, tiba-tiba ada yang menyeru dari langit sana, ada yang menyeru dan mengatakan, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Wahai Abdul Qadir Jailani, saya adalah Rabbmu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani rafa'a ra'sah, melihat ke langit
dan mengatakan antallah la ilaha illahu, apakah engkau adalah Allah yang tidak ada sembahan berhak disembah kecuali Dia? Maka kemudian suara itu ada lagi di langit dan mengatakan ana rabbuk, saya Tuhanmu, ana rabbuk, saya Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengarkan sampai akhirnya, setelah dia mengatakan ana rabbuk wa qad ahlaltu laka ma haramtu alaika ya Abdul Qadir, saya Tuhan wahai Abdul Qadir, aku telah halalkan yang sebelumnya kuharamkan kepadamu. Maknanya semua manusia haram melakukan ini, kau halal. Semua manusia haram memakan khamar, kau halal. Semua haram berzinah, kau halal. Pokoknya seperti itu. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar kata-kata aku sudah menghalalkan kepadamu yang diharamkan aku kepada selainmu. Maka dia mengatakan kadzabta ya aduwallah, kadzabta ya aduwallah, dusta engkau wahai musuh Allah. Bal anta syaitan, engkau bukan Tuhan, engkau adalah syaitan. Fatamazzaqat tilkas sahab, tiba-tiba awan hitam itu langsung berpecah, menyebar, ya. Lah dari situlah tiba-tiba kemudian muncul lagi suara dan mengatakan ya Abdul Qadir najauta minni bifiqhika fi dini, wahai Abdul Qadir, engkau sudah selamat, ya. Najauta minni, engkau selamat dariku dengan kecerdasan fikihmu dalam agamamu. Laqad fatantu bihadzal hilah qablaka 70 rajulan, sungguh sebelum itu kata syaitan aku sudah menguji 70 orang semisal kamu dari kalangan para ulama, kalangan zuhad, dan mereka terkena fitnahku kecuali kamu, katanya, ya. Lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan apa? Tidak mungkin. Kenapa? Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kadzabta, dusta kamu? Karena kata Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ditanya maka dia mengatakan araftu annahu syaitan. Kenapa aku tahu dia syaitan? Karena ketika dia mengatakan aku halalkan kepadamu yang kuharamkan kepada selainmu, maka dia mengatakan li anna ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tahlila wa la tahrim, tidak ada yang berhak menghalalkan dan tidak ada yang berhak mengharamkan setelah Nabi sallallahu alaihi